Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Atika dengan NIM 199204208 dari Pendidikan Akuntansi kelas B. Di sini saya ingin membuat video penghafalan untuk memenuhi tugas bahasa Inggris. Istilah-istilah bisnis dalam bahasa Inggris. Business plan yaitu rencana bisnis. Artinya rencana bisnis merupakan sebuah dokumen digunakan untuk mendeskripsikan rencana bisnis, termasuk tujuan untuk 3 hingga 5 tahun ke depan. Yang kedua, marketing, pemasaran. Marketing merujuk pada kegiatan promosi sebuah produk atau layanan. Yang ketiga, brand atau merek. Brand is give to name of company. Bisa juga disebut merek, merupakan istilah yang diberikan untuk nama perusahaan serta atribut perusahaan tersebut yang memiliki keunikan tersendiri. Dan yang keempat, advertisement atau iklan. Iklan merupakan adalah sebuah upaya untuk menarik perhatian pelanggan atau klien. Hal itu dilakukan melalui pesan yang persuasif dalam bentuk gambar, video maupun kata-kata mengenai produk tersebut atau layanan yang ditawarkan. Pada umumnya iklan yang dibuat bersifat kreatif agar dapat disukai oleh pelanggan. Dan yang kelima, distribution atau distribusi. Berdasarkan laman Kamus Besar Bahasa Indonesia, daring atau distribusi merujuk pada penyaluran baik berupa pembagian atau pengiriman kepada beberapa orang maupun beberapa tempat. Dan di perspektif bisnis ini, distribusi merujuk pada upaya penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Maka kegiatan distribusi punya hubungan erat dengan pemasaran. Yang keenam yaitu customer atau disebut pelanggan. Pelanggan secara umum adalah organisasi atau orang yang membeli suatu produk atau jasa dari sebuah toko maupun bisnis tertentu. Yang ketujuh, franchise atau waralaba. Dalam bahasa yang lebih umum, waralaba juga dapat diartikan sebagai usaha kemitraan. Dan yang kedelapan, Articles of Association atau anggaran dasar. Anggaran dasar adalah dokumen hukum yang menetapkan peraturan bersama dengan misi dan tujuan perusahaan. Dokumen ini berfungsi sebagai cahaya penuntut untuk bisnis apapun yang dengan jelas menyatakan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pendirian perusahaan. Dan yang kesembilan, stakeholder, pengakuan kepentingan. Artinya pengakuan kepentingan adalah individu-individu yang dipengaruhi oleh operasi, kebijakan dan tujuan perusahaan bisnis, seperti kreditor, karyawan, pemegang saham, dan investor. Semua adalah pengakuan kepentingan. Dan yang ke-10, net worth, kekayaan bersih. The total value of your business. Asset in excess of liabilities is net worth. Artinya nilai total bisnis Anda adalah aset yang melebihi kewajiban, adalah kekayaan bersihnya. 11, ada Audit Enter, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan saldo pada akun-akun tertentu dan dapat mencerminkan jumlah yang sebenarnya sebelum berlanjut ke proses penyusunan laporan keuangan. Dan yang ke-12, balance sheet atau disebut neraca saldo. Balance sheet bisa memberikan gambaran tentang profit lengkap perusahaan dari sisi keuangan. Balance sheet sendiri merupakan bagian dari laporan keuangan bersama dengan laporan laba rugi dan laporan arus kas. Dan yang ke-13, inventory yaitu persediaan. Persediaan adalah barang yang dimiliki untuk dijual kembali atau digunakan untuk memproduksi barang-barang yang akan dijual. Yang ke-14, capital statement yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Dan yang ke-15, permit asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka merupakan biaya yang belum terpakai seluruhnya, namun perusahaan sudah membayar terlebih dahulu. Ke-16, akun receivable yaitu piutang usaha. Piutang usaha adalah salah satu jenis transaksi akuntansi yang mengurus penagihan konsumen yang berutang pada seseorang atau suatu perusahaan atau suatu organisasi untuk barang dan layanan yang telah diberikan pada konsumen tersebut. Yang ke-17, general journal atau jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua bukti data transaksi keuangan yang ada dari semua transaksi keuangan dari periode tertentu. Dan ke-18, income statement yaitu laporan laba rugi.
Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu prode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersihnya. Dan ke-19, net sales, penjualan bersih. Penjualan bersih adalah hasil penjualan bruto atau kotor sesudah dikurangi dengan berbagai potongan serta pengurangan lainnya. Yang ke-20, cash atau kas. Kas atau cash adalah aktiva perusahaan yang berbentuk tunai, uang kertas, uang logam, wesel, cek, dan lainnya yang dipegang perusahaan ataupun disimpan. Itulah istilah bisnis yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.